Pernah nggak sih Anda coba baca sebuah teks kuno, umurnya ribuan tahun, terus jadi bingung sendiri? Ini tuh sebenarnya mau dibaca sebagai laporan berita, puisi, atau semacam deklarasi keyakinan? Rasanya kayak mencoba merakit furnitur tanpa buku panduan kan? Nah, kebingungan itulah yang jadi inti dari perdebatan yang panjang banget soal kisah penciptaan di Kitab Kejadian. Di satu sudut, ada yang membacanya kata per kata, seolah-olah itu rekaman CCTV dari minggu pertama alam semesta. Di sudut lain, ada yang lihat ini sebagai mahakarya teologis, penuh simbol yang ditulis untuk audiens yang cara mikirnya beda banget sama kita sekarang. Betul. Dan semua ketegangan ini jadi makin runcing begitu sains modern masuk ke arena. Tapi tujuan kita di sini bukan buat jadi wasit ya. Bukan buat nentuin siapa yang menang. Anggap saja kita ini pemandu wisata. Misi kita adalah memetakan lanskap perdebatan yang rumit ini untuk Anda. Kita akan bongkar argumen-argumen utamanya dari yang paling harfiah sampai yang paling puitis, supaya Anda bisa dapat gambaran besarnya. Oke, saya suka itu. Jadi bukan cari siapa yang benar, tapi untuk paham kenapa semua orang berpikir seperti itu. Siap. Mari kita selami. Kalau gitu, mari kita mulai dari dua kutub yang paling ekstrim ya. Di satu sisi, ada kelompok yang kita kenal sebagai kreasionisme bumi muda atau Young Earth Creationism. Dari namanya aja udah jelas ya, bumi muda. Apa sih gagasan utama mereka? Intinya, kesetiaan total pada pembacaan harfiah. Gitu. Mereka percaya Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari. Dan ini penting, 6 hari literal. 24 jam. Betul, 24 jam. Dan semua ini terjadi belum lama, kira-kira baru 6.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dan ini bukan asal ngomong, ada dasar argumennya. Oke, apa argumennya? Ada 2 pilar utama. Pertama, pilar linguistik. Mereka fokus pada kata Ibrani, yom, yang artinya hari. Menurut mereka, setiap kali kata yom dalam perjanjian lama muncul bersama angka. Misalnya hari pertama, hari kedua, dan diiringi frasa, jadilah petang dan jadilah pagi, itu selalu, tanpa kecuali, berarti hari 24 jam. Selalu ya? Selalu. Jadi menurut mereka nggak ada alasan untuk menafsirkannya secara beda di Kejadian 1. Cukup lugas sih. Kalau hari ya berarti hari, tapi Anda bilang ada pilar kedua yang lebih krusial. Betul. Dan ini yang jadi jantung pertahanan mereka. Pilar teologis. Logikanya gini, dan ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal perdebatannya. Kalau kita terima bumi ini usianya miliaran tahun, seperti kata catatan fosil, artinya ada kematian. Ada penyakit, ada penderitaan, selama jutaan tahun sebelum manusia pertama muncul. Fosil dinosaurus dengan tumor, bekas gigitan, itu kan bukti penderitaan. Oke, masuk akal. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, itu bertabrakan langsung dengan ajaran di Kitab Roma pasal 5, yang bilang kalau maut atau kematian itu masuk ke dunia lewat dosa satu orang, yaitu Adam. Oh, Jadi, dalam teologi mereka, dunia ciptaan awalnya sempurna. tanpa kematian? Kematian itu penyusup. Akibat dosa manusia. Tepat, akibat pemberontakan manusia. Kalau ternyata kematian sudah ada dari sananya, sebagai bagian dari proses evolusi misalnya, maka seluruh narasi dosa dan penebusan jadi, berantakan. Makna kematian Kristus untuk mengalahkan maut jadi kehilangan dasarnya. Wow. Oke, sekarang saya paham kenapa ini pertaruhannya tinggi banget buat mereka. Ini bukan cuma soal umur bumi, tapi soal... Fondasi. soal fondasi seluruh bangunan iman Kristen. Berat sekali. Kalau begitu mari kita lihat kubu seberangnya. Apa argumen mereka? Nah, kubu seberang ini pendekatannya beda total. Mereka bilang, kita keliru kalau mencoba membaca Alkitab seolah-olah itu buku pelajaran biologi atau fisika. Menurut mereka, Alkitab ditulis bukan untuk menjawab pertanyaan saintifik seperti gimana mekanisme fusi nuklir di matahari, tapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih dalam. Siapa yang menciptakan semua ini? Untuk apa kita ada di sini? Pertanyaan mengapa, bukan bagaimana. Persis. Jadi mereka nggak lihat ada konflik, karena sains dan iman sedang menjawab 2 set pertanyaan yang berbeda. Jadi alih-alih dipertentangkan, mereka mencoba cari cara agar keduanya bisa jalan bareng. Dan disinilah situasinya jadi makin menarik kan. Karena ternyata ada banyak sekali upaya untuk menjembatani jurang antara miliaran tahun versi sains dengan narasi 6 hari di Kejadian.
Ini bukan cuma hitam dan putih. Tepat sekali. Ada spektrum yang luas di tengah-tengah. Mungkin yang paling terkenal itu teori hari zaman, Day Age Theory. Sederhananya, teori ini bilang kalau kata yom atau hari di Kejadian 1 itu tidak harus diartikan 24 jam. Oke. Bisa jadi itu merujuk pada sebuah periode waktu yang sangat panjang, sebuah zaman atau era. Apa ada dasar Alkitabiah untuk menafsirkan hari sebagai zaman? Ada. Mereka sering mengutip ayat seperti Mazmur 90 ayat 4 yang bunyinya, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Ini menunjukkan kalau konsep waktu Tuhan itu beda banget sama kita. Bener juga ya. Mereka juga berargumen kalau urutan penciptaan di Kejadian 1, kalau dibaca secara luas, cahaya, atmosfer, daratan, tumbuhan, hewan laut, hewan darat, itu secara umum paralel dengan urutan kemunculan kehidupan menurut catatan fosil. Jadi ada keselarasan. Oke, jadi hari bisa berarti zaman, itu satu cara. Tapi saya juga pernah dengar ada teori lain yang kedengarannya lebih dramatis gitu. Sesuatu tentang celah waktu raksasa. Teori celah, gap theory. Gimana ceritanya itu? Ya, teori celah ini memang punya daya tarik sinematik. Teori ini mengusulkan ada jeda waktu yang sangat-sangat panjang, bisa jutaan atau miliaran tahun di antara ayat pertama dan kedua Kejadian 1. Antara ayat 1 dan 2. Betul! Ayat pertama kan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Titik. Nah, menurut teori ini, disitulah terjadi penciptaan awal yang sempurna, jutaan tahun lalu, lengkap dengan dinosaurus dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi di celah itu? Terjadilah sebuah bencana kosmik. Banyak yang berspekulasi, ini momen kejatuhan setan dari surga. Bencana ini menghancurkan ciptaan awal tadi, membuat bumi menjadi, ini kata kuncinya, belum berbentuk dan kosong. Menjadi bukan adalah. Tepat. Jadi, 6 hari penciptaan yang kita baca selanjutnya itu bukan penciptaan dari nol, melainkan penciptaan kembali. Restorasi. Betul, restorasi bumi yang sudah hancur. Dan proses restorasi ini terjadi dalam 6 hari literal 24 jam. Cerdik sekali. Jadi bisa dapat dua-duanya. Bumi yang tua sesuai data geologi dan 6 hari penciptaan yang harfiah. Tapi, kedengarannya agak terlalu rapi. Apa ada masalah dengan teori ini? Masalah utamanya ada di terjemahan kata menjadi tadi. Sebagian besar ahli bahasa Ibrani modern akan bilang, kalau tata bahasa asli di Kejadian 1 ayat 2 itu lebih akurat diterjemahkan sebagai bumi adalah belum berbentuk dan kosong. Bukan bumi menjadi kosong. Bukan. Jadi, ayat itu bukan mendeskripsikan akibat dari sebuah bencana, tapi kondisi awal materi mentah sebelum Tuhan mulai membentuknya. Seperti kanvas kosong gitu ya? Tepat, seperti kanvas kosong sebelum pelukis mulai bekerja. Oke, jadi semua teori tadi, hari literal, hari zaman, bahkan teori celah, semuanya masih terpaku sama pertanyaan berapa lama. Tapi kok saya jadi mikir, jangan-jangan kita semua salah fokus dari awal. Mungkin kita menanyakan pertanyaan yang salah kepada teks ini. Anda menangkap poin yang sangat-sangat penting. Dan itu membawa kita ke pendekatan berikutnya, yang disebut hipotesis kerangka atau framework hypothesis. Pendekatan ini bilang, mari kita berhenti sejenak terobsesi dengan kronologi dan durasi. Bagaimana jika Kejadian 1 sama sekali tidak dimaksudkan sebagai laporan jurnalistik yang kronologis? Maksudnya bagaimana? Maksudnya, Kejadian 1 itu adalah sebuah karya sastra yang sangat terstruktur. Sebuah kerangka puitis yang dibangun untuk menyampaikan kebenaran teologis, bukan kebenaran saintifik. Penulisnya bukan sejarawan yang mencatat urutan waktu, tapi seorang teolog yang melukis sebuah gambaran agung tentang siapa Tuhan. Dan strukturnya, wah, luar biasa indah. Coba jelaskan strukturnya. Strukturnya itu 2 set 3 hari yang saling berkorespondensi. 3 hari pertama adalah tentang pembentukan atau forming. Tuhan menciptakan ranah-ranah kosong, hari pertama, terang dan gelap. Hari kedua, langit dan laut. Hari ketiga, daratan dan tumbuhan. Oke, ini panggungnya. Betul, ini panggungnya. Panggungnya sudah siap. Berarti 3 hari berikutnya adalah? Para aktornya. Tepat sekali. 3 hari berikutnya adalah tentang pengisian atau filling. Tuhan mengisi ranah-ranah yang baru saja ia bentuk. Hari keempat, matahari, bulan, dan bintang. Mereka mengisi ranah terang dan gelap yang dibuat di hari pertama. Oke. Hari kelima, burung-burung dan ikan-ikan. Mereka mengisi langit dan laut yang dibuat di hari kedua. Dan hari keenam, hewan darat dan manusia. Mereka mengisi daratan yang dibuat di hari ketiga. Jadi berpasangan ya? 1 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6. Persis.
Ini adalah simetri yang disengaja. Wow, kalau dilihat seperti itu fokusnya jadi bergeser total ya. Bukan lagi soal apakah matahari diciptakan sebelum tumbuhan, tapi soal bagaimana Tuhan yang berdaulat menciptakan keteraturan dari kekacauan, membentuk, lalu mengisi. Ini membuka lapisan pemahaman yang benar-benar baru. Dan masih ada satu lapisan lagi yang lebih dalam. Kita kan nggak bisa baca teks ini dalam ruang hampa. Teks ini ditulis dalam sebuah konteks budaya yang spesifik, dunia timur dekat kuno. Dan di dunia itu, Kejadian 1 berfungsi sebagai sebuah polemik teologis. Polemik, maksudnya seperti argumen tandingan atau sanggahan gitu. Persis. Ini adalah sanggahan tajam terhadap mitos-mitos penciptaan politeistis dari bangsa-bangsa tetangga Israel, terutama mitos Babilonia yang terkenal, Enuma Elis. Oke. Dalam mitos Babilonia, alam semesta lahir dari perang brutal antar dewa. Dewa utama mereka, Marduk, membunuh Dewi Kekacauan, Tiamat, lalu membelah tubuhnya jadi dua untuk menciptakan langit dan bumi. Wah, Ciptaan lahir dari kekerasan dan konflik. sangat berbeda dengan Kejadian. Sangat berbeda. Kejadian 1 menggambarkan satu Tuhan yang tunggal, Maha Kuasa, yang menciptakan segalanya dengan damai, teratur, dan hanya melalui firman-Nya. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tidak ada perang, tidak ada darah. Hanya otoritas. Hanya otoritas dan kehendak ilahi. Ini sebuah pernyataan radikal pada masanya. Dan ada detail kecil tapi kuat banget di sana. Di budaya lain, matahari dan bulan itu kan dewa-dewi perkasa yang harus disembah. Tapi di Kejadian mereka bahkan gak disebut namanya. Cuma disebut penerang yang lebih besar dan penerang yang lebih kecil. Tepat sekali. Itu sebuah tindakan demitologisasi yang luar biasa berani. Penulisnya seolah-olah lagi bilang ke tetangganya, "Hei, benda-benda langit yang kalian sembah itu, bagi Tuhan kami, itu cuma lampu." Cuma lampu. Lampu untuk menandai waktu. Ini seperti merendahkan status dewa-dewa lain jadi sekedar perabotan ciptaan. Begitu pula dengan manusia. Di Enuma Elis, manusia diciptakan dari darah dewa yang kalah untuk jadi budak. Di Kejadian, manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, sebagai puncak ciptaan untuk jadi wakilnya yang mengelola bumi. Pesannya benar-benar revolusioner. Oke, ini kan teori-teorinya beragam banget ya, dari yang paling harfiah sampai pembacaan sastra yang canggih ini. Pertanyaannya sekarang, gimana semua ini diterjemahkan di dunia nyata? Di gereja-gereja modern, gimana pandangan-pandangan ini dipegang oleh denominasi-denominasi Kristen? Apa ada konsensus? Jauh dari konsensus. Lanskapnya sangat beragam. Kalau kita lihat beberapa pemain besar, misalnya Gereja Katolik Roma, posisinya cukup jelas. Mereka secara resmi bilang, tidak ada konflik inheren antara iman dan sains. Oke. Paus Yohanes Paulus II dan penerusnya sudah menegaskan bahwa teori evolusi itu lebih dari sekedar hipotesis. Mereka mengizinkan keyakinan pada evolusi tubuh manusia dengan satu catatan penting. Apa itu? Jiwa setiap manusia diciptakan secara unik dan langsung oleh Tuhan. Jiwa tidak berevolusi. Menarik. Jadi Katolik lebih fleksibel soal ini. Bagaimana dengan tradisi Kristen besar lainnya, seperti Gereja Ortodoks Timur? Gereja Ortodoks ini tidak punya satu dogma terpusat seperti Vatikan. Jadi spektrumnya lebih luas. Tapi secara umum, ada skeptisisme yang cukup kuat terhadap evolusi. Kenapa? Alasannya, kembali ke masalah teologis yang kita bahas di awal. Evolusi, dengan proses seleksi alamnya, menempatkan kematian dan penderitaan sebagai bagian integral dari proses penciptaan. Dalam teologi ortodoks, kematian itu dipandang sebagai musuh terakhir, sesuatu yang abnormal, infeksi yang masuk ke dalam ciptaan yang semula sungguh amat baik. Jadi gagasan Tuhan memakai kematian sebagai alat penciptaan itu menjadi sebuah ganjalan teologis yang besar bagi mereka. Saya bisa lihat benang merahnya kembali ke sana. Dan saya tebak, di dunia Protestan situasinya paling ramai. Tepat sekali, disinilah polarisasinya paling tajam. Di satu sisi ada denominasi mainline seperti Gereja Presbyterian di Amerika atau Metodis. Mereka umumnya sudah lama menerima konsensus ilmiah soal evolusi dan cenderung membaca Kejadian secara simbolis. Tapi di sisi lain ada denominasi-denominasi konservatif yang sangat berpengaruh, seperti Southern Baptist Convention atau Lutheran Church Missouri Synod. Apa posisi resmi mereka? Posisi mereka sangat tegas. Mereka berpegang pada doktrin inerensi Alkitab. Maksudnya, Alkitab tanpa salah ya?
Benar, tanpa salah dalam segala hal, termasuk sejarah dan sains. Bagi mereka, ini berarti penciptaan dalam 6 hari 24 jam adalah fakta historis. Tokoh terkemuka seperti Albert Mohler, seorang pemimpin Southern Baptist, secara terbuka bilang kalau evolusi itu sama sekali tidak sesuai dengan iman Kristen yang alkitabiah. Jadi tidak ada ruang kompromi sama sekali? Tidak ada. Jadi setelah membedah semua ini dari hari 24 jam, teori celah sampai ke rangka puetis, dan melihat bagaimana ini semua dimainkan di gereja-gereja, rasanya jelas sekali ya, perdebatan ini sebenarnya bukan sekedar sains versus iman. Ini perdebatan tentang bagaimana cara membaca, bagaimana kita mendekati sebuah teks kuno, apa kita memaksanya menjawab pertanyaan-pertanyaan abad 21 kita, atau kita mencoba perjalanan waktu ke belakang untuk memahami apa yang ada di benak penulis aslinya. Anda merangkumnya dengan sempurna. Dan yang paling mengejutkan bagi banyak orang adalah perdebatan soal hari ini bukanlah hal baru yang muncul gara-gara Charles Darwin. Ini perdebatan kuno. Tunggu, maksud Anda? Iya, bapak-bapak gereja mula-mula, jauh sebelum ada geologi modern atau teori evolusi, sudah bergulat dengan teks ini. Origen di abad ketiga dan Agustinus di abad keempat, dua pemikir Kristen terbesar. Oke. Keduanya sudah menyuarakan keraguan terhadap pembacaan 24 jam yang kaku. Logika mereka sederhana dan murni dari teks itu sendiri. Gimana bisa ada petang dan pagi untuk 3 hari pertama, kalau matahari yang kita pakai buat mendefinisikan hari baru diciptakan di hari keempat? Benar juga. Bagi mereka, ini adalah petunjuk dari teks itu sendiri bahwa hari dalam narasi ini mungkin adalah sesuatu yang berada di luar pemahaman manusia biasa. Itu mengubah segalanya. Fakta bahwa orang 1700 tahun yang lalu sudah melihat masalah yang sama dari sudut pandang logika internal teksnya, itu luar biasa. Ini menyisakan satu pemikiran terakhir yang mungkin sedikit provokatif untuk Anda. Kita sering terjebak dalam pertanyaan, apakah kejadian benar secara harfiah menurut standar sains modern? Tapi bagaimana jika kita balik pertanyaannya? Bagaimana jika pembacaan yang paling literal, dalam arti paling setia pada maksud sastra dan teologis penulis aslinya, justru adalah pembacaan yang melihatnya sebagai sebuah kerangka puitis, bukan kronologi? Dan sebagai kelanjutannya, ini pertanyaan untuk Anda bawa pulang. Bagaimana perspektif Anda akan berubah jika Anda berhenti melihat Kejadian 1 sebagai buku manual tentang bagaimana alam semesta ini dirakit, dan mulai melihatnya sebagai sebuah proklamasi agung dan revolusioner tentang siapa sang arsitek di baliknya, siapa kita sebagai manusia di dalam mahakaryanya, dan untuk tujuan apa kita semua ditempatkan di sini.